Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknis pemangkasan atau perempelan daun-daun tanaman jagung, terutama pada saat-saat masa proses pembesaran tongkol, sebagaimana yang sering saya pandukan. Karena beberapa hari ini ada pertanyaan atau komentar dari sahabat rekan tani di grup warung kopi maupun di grup WA mengenai video tanaman jagung Demfam SAS di daerah Jember yang daun tanamannya dipangkas atau digundulin dari batas tongkol ke bawah, sehingga menjadi pertanyaan dari banyak petani tentang tujuan dan manfaatnya. Karena itu mumpung saya pas ada waktu luang, agar nanti sahabat tani bisa memahami manfaat daripada perempelan dan penunasan. Sambil melihat video ini, teman-teman bisa melihat bahwa daun-daun di bawah tongkol jagung itu semua dirempel, mengingat karena pada waktu proses penanaman rekan tani kita menggunakan jarak tanam yang begitu rapat, sehingga setelah tanaman jagungnya dewasa banyak sekali terdapat daun-daun yang warnanya semakin hari semakin hijau gelap, yang menandakan kurangnya intensitas cahaya matahari yang bisa masuk dan menyentuh daun-daun tersebut. Karena itu sudah dipastikan bahwa daun-daun di bawah tongkol tadi walaupun belum menguning tapi jelas akan menjadi sin, dimana sin itu merupakan istilah kata dalam ilmu ekologi tanaman, yang artinya jaringan atau bagian tanaman yang tidak produktif, yang lebih cenderung banyak menghabiskan makanan tanpa memberikan kontribusi pada tanaman itu sendiri, sehingga keberadaan sin tadi akan selalu membebani tanaman. Maka itu apabila tanaman jagung kita pada usia dewasa, terutama sekali pada saat awal-awal proses pembesaran tongkol serta pembentukan biji, maka daun-daun yang bersifat sin di bawah yang ditandai dengan warnanya yang semakin hijau gelap dengan ukuran yang menebal, ini akan semakin menggerogoti makanan yang dihasilkan dari tanaman itu sendiri, sehingga kondisi ini dipastikan juga akan mengurangi fokus kerja dari tanaman dalam proses pembesaran tongkol. Dengan kita mengurangi bahkan menghilangkan daun-daun sin di bawah tongkol pada saat-saat awal pembesaran dan pengisian tongkol tadi, insya Allah akan mengurangi beban tanaman sehingga lebih terfokus pada proses pembesaran dan pengisian tongkol jagung. Namun untuk melakukan pemangkasan atau perempelan daun-daun sin tersebut, kita hanya bisa melakukannya secara bertahap, tidak bisa sekaligus, untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman akibat pelukaan. Jadi setiap 2-3 hari sekali kita selalu keliling ke lahan dan memotong atau memangkas daun-daun terbawah.
3-4 hari rotasi pemangkasan tersebut, karena sudah diasumsikan bahwa tanaman sudah mulai stabil dari stres akibat pengurangan atau pelukaan jaringan tanaman. Dan hal ini sudah kita buktikan di beberapa Demfarm maupun Testfarm SAS, di mana dengan strategi dan teknis pemangkasan ini alhamdulillah bisa menambah tingkat produktivitas tanaman jagung itu sendiri. Mengingat tanaman jagung yang secara general sifatnya rakus dan manja akan sama halnya dengan sifat daripada tongkol jagung itu sendiri, yang lebih rakus dan lebih manja dalam mendapatkan dan memperoleh makanan untuk kebutuhannya. Dengan kita mengurangi beban-beban tanaman tersebut, maka hara yang terserap baik dari dalam tanah maupun yang kita aplikasikan melalui daun, insya Allah di atas 60% akan teralokasi pada proses pembesaran dan pengisian tongkol jagung. Apalagi dengan panduan-panduan SAS, di mana kita punya nutrisi yang memang berupa bahan jadi, sehingga pada proses penyerapan maupun proses fisiologinya tidak terlalu membebani daun untuk menjalankan proses fisiologi berupa fotosintesa. Karena nutrisi yang terkandung di Salmar maupun di Dovestar ataupun di keman buah tadi, meskipun tidak banyak, namun sebagian di atas 30% merupakan bahan jadi yang bisa langsung diserap tanaman dan dicadangkan atau dimanfaatkan untuk energi segala aktivitas pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apalagi tanaman jagung yang mempunyai respon sangat cepat terhadap pemberian nutrisi yang matang akan berpengaruh pada percepatan proses pembesaran dari tongkol jagung. Alasan lain dengan pemangkasan atau perempelan daun-daun di bawah tongkol, mengingat bila hanya sekedar untuk proses pembesaran dan pemadatan biji pada tongkol jagung tidak terlalu membutuhkan banyak daun. Cukup dengan daun-daun yang berada di atas tongkol jagung sudah bisa memenuhi syarat untuk proses pembesaran, pengisian, dan pemadatan tongkol jagung. Kemudian manfaat lain dari pemangkasan atau perempelan daun-daun di bawah tongkol jagung tadi, yaitu untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, terutama dalam hal menghambat percepatan laju penularan penyakit jamur. Mengingat daun-daun terbawah yang sudah tua dan sudah masanya mati akan mengering, sehingga pada kondisi tersebut akan mengundang jamur. Apabila ini tidak segera kita siasati dengan sanitasi atau pembersihan dan pemangkasan daun-daun tersebut, maka seiring dengan menuanya umur daun-daun di atasnya yang berakibat pada melemahnya ketahanan dari daun-daun tersebut baik terhadap cuaca maupun hama dan penyakit, akan dikhawatirkan bisa mempercepat proses penularan jamur, sehingga kondisi tanaman semakin hari akan semakin mengering yang diawali dari daun-daun terbawah. Apabila ini terjadi, maka infeksi yang ditimbulkan patogen tadi justru akan menguras energi tanaman untuk bisa mempertahankan diri dari serangan penyakit tersebut, yang pada akhirnya akan mengurangi jatah alokasi untuk proses pembesaran dan pengisian tongkol jagung. Jadi apabila sahabat dan rekan tani ingin mempercepat proses pembesaran tongkol jagung serta meningkatkan kualitas hasil panennya, insya Allah dengan cara pemangkasan dan penunasan ini yang disertai dengan aplikasi nutrisi siap saji seperti Dovestar, Salmar, dan Keman akan memberikan hasil yang lebih signifikan pada penambahan produktivitas tanaman, layaknya yang sudah saya pandukan di video saya sebelumnya, yang bahkan di video tersebut merupakan lahan test farm kita dari SAS yang pada akhirnya bisa menghasilkan 4 ton 680 kg untuk luasan 4000 meter persegi, meskipun tanaman Demfarm jagung kita itu ditanam di lahan marginal dengan tekstur tanah yang berpasir hingga 80%. Karena itu insya Allah dengan pola-pola yang sering kita pandukan, mudah-mudahan bisa memberikan berkah kebaikan dan hasil terbaik bagi sahabat maupun rekan tani sekalian.
Demikian, semoga bermanfaat adanya. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.